Pada tanggal 10 Januari tahun 2023, Ho Yenyi, seorang gadis remaja yang baru berusia 17 tahun, dimahkotai sebagai juara ketiga di ajang pemilihan Ratu Kecantikan Miss Aodai Vietnam 2022. Segera setelah malam final itu, Yenyi langsung terlibat dalam banyak acara-acara amal yang diselenggarakan oleh organisasi kecantikan tersebut. Salah satunya adalah pada bulan Februari tahun 2023, saat mengunjungi sebuah panti jompo, Yenyi menyampaikan pidato singkat dan berkata, "Aku percaya bahwa selama kita berbuat baik kepada dunia, maka dunia akan membalasmu dengan hal-hal yang baik pula. Terkadang, balasan itu tidak langsung datang, tapi pasti akan datang suatu saat nanti, asalkan kita percaya." Siapa yang akan menyangka beberapa bulan kemudian, hal buruk tetap menimpa gadis ini walaupun dia sudah banyak melakukan kebaikan. Atau mungkinkah, sejatinya Ho Yenyi bukanlah gadis yang baik, itulah mengapa hidupnya berakhir di usia yang sangat muda, secara tragis. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Saya harap, kalian sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga segala urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Cerita hari ini akan dimulai di distrik Gia Lam yang berada di pinggiran kota Hanoi, Vietnam, sebuah kawasan yang terletak di sepanjang Sungai Merah, sungai yang berhulu di Provinsi Yunnan, Cina, dan mengalir hingga lebih dari 1.100 km ke utara Vietnam. Sungai Merah kerap dianggap sebagai induk dari semua sungai-sungai yang ada di kawasan utara Vietnam, jadi tidak heran kalau sungai ini menjadi sumber penghasilan utama warga lokal yang setiap hari menangkap ikan, atau hanya sekedar melintas untuk mengangkut barang. Namun siapa yang menyangka kalau pada suatu hari, sungai ini akan menjadi TKP sebuah kasus pembunuhan yang mengerikan. Pada siang hari di tanggal 13 Oktober tahun 2023, sekitar jam 12.30 siang, cuaca di hari itu cerah dan udara terasa segar. Sepasang suami istri parubaya dengan perahu tua mereka menyusuri Sungai Merah untuk mencari ikan, aktivitas rutin yang selalu mereka lakukan saat cuaca sedang bagus. Sebagai nelayan dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun, mereka sudah mengenal sungai tersebut dengan sangat baik. Pada satu titik, mereka menepikan perahu dan si suami melemparkan jala ke sungai. Namun sebelum menarik jala itu kembali, perhatiannya teralihkan pada sebuah objek yang mencurigakan yang berjarak sekitar 30 meter dari perahu mereka. Sekilas, objek tersebut terlihat seperti kaki palsu manekin, jadi pasangan suami istri ini tidak terlalu menghiraukan. Namun ketika objek tersebut hanyut terbawa arus semakin mendekat ke perahu mereka, barulah terlihat jelas bahwa itu bukan kaki palsu manekin, melainkan benar-benar potongan kaki manusia. Namun pasangan ini sama sekali tidak terkejut atau panik. Sekali lagi, sebagai nelayan yang sudah puluhan tahun mencari ikan di Sungai Merah, pemandangan dan penemuan seperti ini sudah menjadi hal yang biasa. Mereka sudah sering menjumpai potongan tubuh manusia bahkan mayat utuh sekalipun, yang biasanya berasal dari hulu sungai. Beberapa adalah orang yang mungkin tenggelam, sebagian lagi korban kecelakaan. Namun tak sedikit pula mayat-mayat atau potongan tubuh tersebut berasal dari korban pembunuhan yang dibuang ke sungai. Terkadang saking lamanya berada di sungai, mayat-mayat itu sudah digerogoti oleh ikan. Jadi sekali lagi, penemuan potongan tubuh manusia seperti ini sudah tidak mengherankan bagi para nelayan atau penduduk di tepian Sungai Merah. Tak jauh dari lokasi penemuan potongan kaki tadi, nelayan lain menemukan sebuah kepala manusia. Nelayan yang satu ini, tidak setenang pasangan suami istri yang tadi, jadi dengan panik dia segera mendatangi kantor polisi dan melaporkan temuan tersebut. Namun masalahnya di sini, polisi setempat juga sudah sangat sering menangani kasus-kasus penemuan jasad di Sungai Merah seperti ini, jadi polisi tidak langsung bergerak setelah menerima laporan tersebut. Sekitar jam 4 sore, pasangan suami istri yang beberapa jam lalu menemukan potongan kaki manusia, berencana untuk melanjutkan pencarian ikan di lokasi lain, tapi kali ini, lagi-lagi mereka menemukan pemandangan yang mengganggu. Di area rumput di tepi sungai, sekumpulan lalat mengerumuni sebuah objek yang mengeluarkan bau busuk. Karena penasaran, mereka pun mendekat. Sekilas memang tidak ada yang aneh, mungkin itu adalah bangkai hewan, atau ikan mati yang membusuk. Tapi entah mengapa, baunya benar-benar menyengat secara tidak wajar. Jadi mereka memutuskan untuk melangkah lebih dekat. Sampai kemudian, mereka menemukan semacam gundukan semen bercampur pasir dan kerikil. Benar-benar tidak masuk akal.
siapa orang yang menuangkan coran beton di tepi sungai seperti ini? Mereka pun melangkah semakin mendekat, sampai kemudian melihat sebuah kain berwarna merah tua yang menyembul dari balik coran semen beton itu. Namun sepertinya, warna merah tua itu bukan warna asli kain tersebut, melainkan berasal dari darah. Pasangan suami istri nelayan ini sadar bahwa yang mereka temukan bukanlah sekedar mayat orang hanyut dari hulu sungai, jadi mereka memutuskan untuk mendatangi kantor polisi dan melaporkan temuan tersebut. Kali ini, polisi kota Hanoi langsung mengirim beberapa petugas dan ahli forensik ke lokasi penemuan. Dengan cepat mereka menggali area coran beton itu, dan menemukan selimut lebar yang diikat menggunakan tali. Dan setelah tali itu digunting, para polisi dan ahli forensik langsung disuguhkan dengan pemandangan yang mengerikan. Di dalam selimut itu, ternyata tersimpan potongan-potongan tubuh manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Area penemuan potongan tubuh manusia di tepi Sungai Merah segera disegel. Personel tambahan didatangkan dan radius pencarian diperluas. Para polisi menyisir tepi Sungai Merah untuk menemukan lebih banyak lagi potongan tubuh yang tersisa. Dan tak lama kemudian, potongan-potongan dan jaringan tubuh manusia kembali ditemukan, satu persatu. Pemeriksaan awal ahli forensik mengonfirmasi bahwa korban adalah seorang wanita, diperkirakan berumur 20 tahun. Tubuhnya telanjang saat ditemukan dan sebagian sudah dalam kondisi membusuk. Sementara penyebab kematiannya ditetapkan akibat kehilangan banyak darah dengan beberapa luka akibat benda tajam. Namun luka yang paling fatal terdapat di dua bagian, yaitu satu luka tusuk yang menembus ke paru-paru, dan satu luka tusuk yang menembus ke jantung. Para ahli juga menyimpulkan bahwa korban diserang secara tiba-tiba, tanpa ada kesempatan untuk melakukan perlawanan. Namun yang membuat kasus ini menjadi mengerikan, adalah aksi pelaku yang memulitasi dan mengubur jasad korban di balik coran beton. Kondisi korban telanjang dan tidak ada satupun barang pribadi milik korban yang berhasil ditemukan. Sisa-sisa tubuh korban disebar di beberapa lokasi, yang mengindikasikan niat si pelaku untuk menghalangi investigasi polisi. Jelas sekali bahwa ini adalah aksi yang sangat diperhitungkan secara matang. Ini bukan kasus pembunuhan biasa, namun masih banyak misteri yang belum bisa dijawab oleh para detektif. Siapa si korban ini? Mengapa dia dibunuh dan apa motif si pelaku? Kepolisian kota Hanoi segera menyebar informasi temuan potongan-potongan jasad manusia ini melalui siaran televisi nasional, berharap ada seseorang yang bisa memberikan petunjuk mengenai identitas korban berdasarkan ciri-cirinya. Mengingat minimnya petunjuk yang berhasil mereka kumpulkan, para detektif awalnya merasa pesimis mereka bisa mengungkap kasus ini dalam waktu yang cepat. Namun ternyata tak sampai 24 jam kemudian, seseorang menghubungi polisi dan mengaku bahwa dia mengenal korban. Menurut orang ini, berdasarkan tato bunga lotus yang ada di pergelangan kaki kanan korban, sepertinya itu adalah jasad temannya yang bernama Ho Yenyi. Dengan info tersebut, polisi kota Hanoi langsung memeriksa data kependudukan dan mendapatkan informasi mengenai Ho Yenyi, yang ternyata, dia adalah seorang gadis berusia 19 tahun yang berasal dari distrik Bazin. Kedua orang tua Ho Yenyi dihubungi untuk melakukan identifikasi. Awalnya mereka menolak untuk percaya bahwa jasad itu adalah putri mereka. Namun setelah melihat tato bunga lotus di pergelangan kaki kanan korban, dan setelah dilakukan tes DNA, terkonfirmasilah bahwa korban memang Ho Yenyi putri mereka. Ho Yenyi lahir pada tahun 2004 di distrik Bazin, Hanoi, Vietnam. Pada tahun 2023 saat potongan-potongan tubuhnya ditemukan, gadis ini terdaftar sebagai mahasiswa di Akademi Teater dan Sinema Hanoi. Selain kuliah, Yenyi bekerja paruh waktu sebagai model dan bintang iklan. Setahun sebelumnya, Ho Yenyi baru saja mengikuti kontes kecantikan Miss Aodai Vietnam, menembus posisi 3 besar di final. Namun walaupun dia tidak meraih mahkota utama di ajang tersebut, foto-foto Yenyi segera beredar di internet dan namanya pun mulai dikenal oleh publik. Basis penggemarnya meningkat di sosial media, hingga perlahan-lahan, tawaran pekerjaan pun berdatangan, mulai dari pemotretan di majalah fashion, muncul sebagai bintang iklan, sampai dengan berjalan di panggung-panggung pagelaran busana. Ho Yenyi secara aktif membagikan aktivitas sehari-harinya di media sosial. Begitupun saat dia melakukan pekerjaan dan kegiatan yang bersifat amal. Dalam waktu singkat, dia berhasil membangun citra yang positif. Namun uniknya, Yenyi tak pernah sekalipun membagikan kehidupan asmaranya secara online. Orang tua Yenyi memberikan keterangan bahwa tak lama setelah mengikuti pemilihan Miss Aodai pada tahun 2022,
Yenny memutuskan untuk keluar dari rumah dan pindah ke sebuah apartemen, mencoba untuk belajar hidup mandiri. Selain itu, kepindahannya memang menjadi tuntutan untuk kelancaran kuliah dan pekerjaannya, karena lokasi rumah orang tuanya sangat jauh dari pusat kota. Awalnya orang tua Yenny merasa khawatir dan keberatan, namun perlahan-lahan mereka mulai bisa melepas dan memberikan kepercayaan terhadap Yenny. Hingga tak terasa, 6 bulan kemudian, atau tepatnya pada tanggal 11 Oktober tahun 2023, Yenny tiba-tiba putus kontak dan menghilang begitu saja. Orang tua Yenny sudah berusaha untuk mencari dan menghubungi teman-temannya. Mereka bahkan mendatangi akademi tempat Yenny kuliah, tapi tak ada satupun orang yang tahu keberadaannya. Sampai kemudian, pada tanggal 13 Oktober tahun 2023, beberapa nelayan di Sungai Merah menemukan potongan-potongan tubuh manusia, dan sehari kemudian pada tanggal 14 Oktober tahun 2023, terkonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah Ho Yenny. Dengan hati hancur orang tua Yenny terpaksa harus menerima kenyataan bahwa putri kesayangan mereka sudah tiada. Namun yang membuat mereka benar-benar tak percaya adalah siapa orang yang telah begitu tega melakukan pembunuhan sekejam itu terhadap Yenny. Menurut mereka, Yenny adalah gadis yang baik, tidak memiliki musuh di tempat kuliah maupun di lingkungan pekerjaannya. Mereka mungkin benar, Yenny tidak memiliki musuh, tapi sangat jelas bahwa ada seseorang yang begitu berniat untuk mengakhiri hidupnya. Investigasi polisi selanjutnya beralih ke pelacakan sinyal HP gadis berusia 19 tahun itu, untuk menentukan kemungkinan lokasi terakhirnya. Berdasarkan pelacakan tersebut, sinyal HP Yenny terakhir kali aktif di sebuah bangunan apartemen di kota Hanoi pada malam hari di tanggal 10 Oktober tahun 2023. Detektif langsung menyita rekaman CCTV keamanan gedung tersebut, dan benar saja, mereka berhasil mendapatkan penampakan Yenny yang terekam berjalan di koridor dan memasuki lift bersama seorang pria parubaya. Saat jasad Yenny berhasil diidentifikasi, detektif sudah mencoba menggali informasi terkait kehidupan asmara gadis itu, di mana menurut orang tuanya, Yenny tidak sedang menjalin hubungan romantis dengan siapapun. Lalu yang menjadi pertanyaan, siapa pria parubaya yang masuk ke gedung itu bersama Yenny? Detektif selanjutnya menanyai petugas keamanan gedung apartemen, dan info yang berhasil didapatkan ternyata sangat mengejutkan. Si petugas keamanan dan staf yang lain mengenali si pria parubaya ini. Dia adalah salah satu penghuni sekaligus pemilik gedung apartemen itu. Masalahnya adalah, pria ini sudah berkeluarga, punya istri dan 3 orang anak, sedangkan berdasarkan gesturnya dan Yenny di dalam rekaman CCTV tersebut, ada kemungkinan bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang akrab. Mungkin hubungan asmara. Akan tetapi plot twist dalam kasus ini tidak berhenti sampai di situ. Ketika detektif bertanya kepada orang tua Yenny, terungkaplah bahwa pria parubaya di rekaman CCTV tersebut adalah teman ayah Ho Yenny. Ta Zui Han adalah pria yang berasal dari provinsi Taibien. Saat polisi mulai mendalami latar belakang dan informasi tentang pria 38 tahun ini, Ta Zui Han sepertinya tidak mungkin adalah pelaku yang telah membunuh dan memulitasi Yenny. Ta Zui memiliki postur tubuh tinggi atletis, wajahnya terbilang tampan dan penampilannya selalu rapi. Secara natural, Ta Zui adalah pria yang selalu berhasil menjadi pusat perhatian dan mudah untuk disenangi oleh orang yang bahkan baru mengenalnya. Kepribadiannya hangat dan ramah di lingkungan sosial, tapi kalau sudah berbicara soal bisnis, insting Ta Zui tajam dan dia memiliki koneksi yang luas di berbagai lapisan sosial masyarakat, mulai dari militer, pemerintahan hingga tokoh-tokoh terkemuka di bidang bisnis. Mundur ke 2 dekade sebelumnya, Ta Zui Han hanyalah pemuda sederhana dari sebuah desa di distrik Kin Suong, Provinsi Taibin. Keluarganya memiliki peternakan babi, jadi sejak remaja Ta Zui sudah terbiasa membantu peternakan tersebut dengan menjadi tukang jagal babi. Setelah menamatkan kuliah, Ta Zui merantau ke kota Hanoi dan bertemu dengan wanita yang kemudian menjadi istrinya, kita sebut saja namanya Hue. Ibarat menang lotre, kehidupan Ta Zui berubah 180 derajat setelah menikahi Hue, yang adalah putri dari keluarga kaya, terpandang, dan sangat berpengaruh di Vietnam. Berkat dukungan finansial dan nama baik keluarga istrinya, dan tentunya berkat skill bisnisnya, Ta Zui bertransformasi menjadi salah satu pengusaha muda paling sukses di kota Hanoi. Ta Zui dan istrinya memiliki 3 orang anak. Di mata orang awam, mereka kerap dipandang sebagai potret keluarga yang ideal, nyaris sempurna tidak kurang satu apapun, mulai dari kekayaan yang melimpah, hingga status sebagai keluarga terpandang. Pertanyaannya sekarang,
Mengapa seorang pria seperti Tazui Han terlibat dengan seorang gadis berusia 19 tahun? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Tazui Han adalah teman ayah Ho Yenyi. Tapi memang setelah Tazui masuk ke lingkungan kelas atas, pertemanan mereka sudah tidak sedekat dulu. Bisa dikatakan bahwa Tazui sudah mengenal Yenyi sejak gadis itu baru dilahirkan. Namun sekali lagi, masih banyak misteri yang harus diungkap polisi. Apakah Yenyi dan Tazui benar-benar menjalin hubungan asmara terlarang? Sejak kapan dan apakah istri Tazui mengetahui pengkhianatan suaminya? Lalu pertanyaan yang paling penting, benarkah Tazui yang membunuh Yenyi? Semua pertanyaan itu nantinya akan terjawab, namun sebelumnya, para detektif harus menemukan Tazui terlebih dahulu. Saat polisi mendatangi tempat tinggal Tazui, mereka mendapati info dari staf pengelola gedung bahwa unit apartemen itu kosong. Detektif kemudian berhasil menemui istri Tazui yang ternyata dia dan anak-anaknya sedang berada di rumah orang tuanya. Dan alangkah terkejutnya wanita itu ketika detektif memberitahu bahwa Tazui diduga terkait dengan kematian seorang gadis muda, dan gadis itu terakhir terlihat di apartemen bersama Tazui. Istri Tazui selanjutnya memberikan info bahwa suaminya mungkin berada di rumah masa kecilnya, yaitu rumah sekaligus peternakan babi yang berada di distrik Kinsuong, yang sekarang sudah kosong terbengkalai. Pada malam hari di tanggal 14 Oktober tahun 2023, setelah menerima info bahwa Tazui kemungkinan sudah melarikan diri dari kota Hanoi ke kampung halamannya, polisi segera bertindak dan pergi ke distrik Kinsuong, Provinsi Taibin. Setelah tiba di sana pada jam 11 malam, para polisi langsung mengepung rumah masa kecil Tazui dan memerintahkan pria itu agar keluar dan menyerahkan diri. Tapi Tazui ternyata menolak bekerja sama dan memilih untuk diam di dalam rumah. Polisi pun akhirnya memutuskan untuk mendobrak pintu dan memaksa masuk, di mana mereka mendapati seisi rumah dalam keadaan gelap gulita. Para polisi ini membagi tim dan memeriksa satu persatu ruangan, hingga mereka berhasil menemukan Tazui yang bersembunyi di bawah ranjang. Namun ternyata, Tazui yang memegang sebilah pisau berusaha untuk melakukan bundir dengan cara menusuk dada dan perutnya. Tazui Han yang putus asa, rupanya mencoba untuk menghindari konsekuensi hukum dengan cara sebodoh itu. Para polisi bergerak cepat mengeluarkan Tazui dari bawah ranjang, lalu melarikan pria itu ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Setelah menjalani operasi, nyawa Tazui berhasil diselamatkan. Dia selanjutnya menjalani masa pemulihan di rumah sakit dengan pengawasan penuh dari petugas polisi agar pria itu tidak melarikan diri, atau mencoba untuk melakukan hal bodoh lagi. Setelah kondisinya stabil dan membaik, detektif membawa Tazui ke ruang interogasi, di mana Tazui Han mengaku bahwa memang dialah yang telah membunuh Ho Yenyi. Selanjutnya, ayah tiga anak ini membeberkan kronologi kejadian sejak awal hingga berakhir dengan kematian gadis cantik berusia 19 tahun itu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Tazui Han adalah teman ayah Ho Yenyi, walaupun memang hubungan pertemanan mereka sudah tidak seakrab dulu. Menurut Tazui di ruang interogasi, pada awal tahun 2023, Yenyi mendatanginya dan ingin meminjam uang sebesar 50 juta dong, atau sekitar 31 juta dalam kurs rupiah. Tazui meminjamkan uang tersebut dan Yenyi berjanji akan mengembalikannya dalam waktu 1 bulan. Namun bulan demi bulan berlalu, Yenyi tak kunjung membayar hutangnya. Selalu saja ada alasan untuk menghindari kewajiban tersebut. Sampai kemudian pada tanggal 10 Oktober tahun 2023, Tazui kembali menghubungi Yenyi dan menagih uang 50 juta dong itu. Yenyi mengaku bahwa uangnya sudah ada dan dia akan mengantar uang tersebut kepada Tazui. Sebagai info saja, pada hari itu, istri dan anak-anaknya sedang berkunjung ke rumah mertuanya, jadi Tazui mengajak Yenyi untuk bertemu di apartemennya saja. Namun saat mereka bertemu, tiba-tiba Yenyi berkata bahwa uang 50 juta dong itu belum ada dan dia meminta waktu lagi untuk melunasi hutangnya. Merasa dibohongi dan dipermainkan, Tazui marah dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Dalam kemarahannya yang tak terkendali, Tazui tidak sengaja membunuh Ho Yenyi. Untuk menutupi perbuatannya, Tazui memulitasi tubuh Yenyi dan menyebarkannya ke Sungai Merah. Pengakuan Tazui sangat sederhana dan tidak masuk akal. Bagaimana bisa perkara hutang dengan nominal sekecil itu bisa membuat Tazui sampai hati membunuh Yenyi? Sekali lagi perlu digarisbawahi, Tazui adalah pengusaha yang kaya raya, uang 50 juta dong mungkin tidak bernilai apa-apa untuknya. Polisi bersikap skeptis dan tidak percaya dengan pengakuan Tazui. Terlebih lagi,
Kalau melihat bukti rekaman CCTV di depan lift apartemen, gestur tubuh Tazui dan Yenny lebih menyerupai pasangan kekasih. Namun karena tidak ada saksi yang bisa memverifikasi kecurigaan tersebut dan karena Yenny juga sudah meninggal, apa yang sebenarnya terjadi tidak bisa benar-benar dipastikan. Detektif mencoba menekan Tazui untuk bisa mendapatkan motif dan kronologi kejadian yang sebenarnya. Tapi pria ini bersikeras dengan pengakuan awalnya, bahwa pembunuhan tersebut bermula dari keributan terkait hutang piutang. Selanjutnya, Tazui membeberkan bahwa pada malam itu dia tidak mampu mengendalikan emosinya, sehingga dia meraih pisau buah di atas meja dan menikam Yenny beberapa kali di bagian dada dan perut. Serangan itu terjadi begitu cepat, hingga membuat Yenny tidak sempat bereaksi. Setelah korbannya tidak bergerak lagi, Tazui pergi ke dapur dan mengambil pisau daging yang tajam. Lalu dia tarik tubuh Yenny ke kamar mandi, di mana dia mulai melakukan mulitasi secara rapih dan beraturan layaknya seorang tukang jagal profesional. Kalau kalian ingat, tadi sudah disebutkan bahwa Tazui dulunya membantu peternakan babi keluarganya dengan menjadi tukang potong daging babi. Jadi pengalaman dan keterampilan itulah yang membuat Tazui mampu memulitasi Yenny secara efisien. Setelah mulitasi itu selesai, Tazui memasukkan potongan-potongan tubuh tersebut ke dalam kotak berbahan styrofoam, lalu dilapisi lagi dengan lakban. Tazui kemudian membersihkan sisi unit apartemen yang menjadi TKP pembunuhan ini. Kemudian dia turun ke pintu keluar lobi dan memesan taksi online. Ketika si supir taksi tiba, Tazui meminta orang itu untuk membantunya mengangkat barang dari unit apartemennya di atas. Momen inilah yang kemudian terekam kamera CCTV, di mana si supir taksi online membantu Tazui mengangkat sebuah kotak yang berat, yang tanpa dia sadari bahwa kotak tersebut berisi potongan tubuh manusia. Tazui lalu minta diantarkan ke lokasi terpencil di dekat Sungai Merah, di mana di kawasan tersebut, tidak ada satupun kamera CCTV yang terpasang. Sekali lagi, Tazui meminta bantuan si sopir taksi online ini untuk membantu membawa barang bawaannya ke tepi sungai, dan setelah si sopir taksi pergi, Tazui mulai membuang satu persatu potongan-potongan tubuh Yenny. Pertama-tama, Tazui membuang bagian kepala, kaki dan tangan, serta organ-organ tubuh bagian dalam korban ke Sungai Merah. Setelah itu, dia beralih ke tepian sungai dan mengubur bagian tubuh korban dari leher hingga ke pinggang. Tazui kemudian menelpon si sopir taksi online tadi dan minta untuk diantar pulang ke gedung apartemennya. Di dalam tempat tinggalnya itu, masih tersisa barang-barang pribadi milik Yenny, yaitu tas tangan yang berisi dompet, 2 buah handphone, dan beberapa barang lainnya. Tazui mengemasi benda-benda itu, lalu dia keluar lagi dari apartemen dengan mengendarai motor menuju ke jembatan Tonglong. Di lokasi itu, dia membuang 2 handphone milik Yenny, lalu perjalanannya dilanjutkan lagi ke sebuah rumah kontrakan miliknya yang kebetulan sedang kosong. Di rumah ini Tazui menyembunyikan tas, sandal, dan pakaian milik Yenny. Dalam pikiran Tazui, dengan menyebar semua bukti dan jasad korbannya, Tazui berharap kejahatannya tidak akan terbongkar. Kalaupun salah satu dari potongan tubuh atau barang-barang milik Yenny ditemukan, polisi tetap akan menemui kesulitan untuk mengidentifikasi korban. Tazui lalu pulang ke rumah untuk beristirahat, tapi pikirannya menerawang dan perasaannya masih tidak tenang. Setelah dipikir-pikir lagi, lubang untuk mengubur bagian tubuh Yenny sepertinya kurang dalam. Bagaimana kalau kuburan itu digali oleh anjing liar? Bagaimana kalau ternyata air sungai pasang dan membongkar kuburan tersebut? Jadi demi memastikan segala sesuatunya aman, pada sore hari di tanggal 12 Oktober tahun 2023, Tazui datang lagi ke lokasi kuburan di tepi Sungai Merah. Namun ternyata situasi di sore itu cukup ramai dengan para penduduk lokal yang beraktivitas. Jadi Tazui mengurungkan niatnya untuk mendatangi lokasi tersebut dan berencana datang lagi ke sana pada malam hari. Pada tengah malam sudah berganti hari ke tanggal 13 Oktober tahun 2023, Tazui mendatangi lagi lokasi tersebut dengan membawa sekarung semen yang sudah dia campur pasir dan kerikil. Pria ini lalu mencampur bahan-bahan tersebut dengan air. Kemudian dengan hati-hati, dia tuangkan cairan semen itu ke atas kuburan tubuh korbannya. Sekarang, dia baru yakin bahwa semuanya sudah aman. Tidak ada seorang pun yang akan tahu tentang kejahatannya. Namun siapa yang akan menyangka kira-kira 10 jam kemudian, beberapa nelayan di Sungai Merah mulai menemukan satu persatu bagian-bagian tubuh yang kemudian berhasil diidentifikasi sebagai Yenny, gadis berusia 19 tahun yang berasal dari distrik Bazin. Saat stasiun-stasiun televisi memberitakan penemuan potongan tubuh manusia di Sungai Merah, Tazui yang menonton berita itu merasa panik dan memutuskan untuk melarikan diri.
dia kemasi barang-barang pribadinya dan pergi bersembunyi di rumah masa kecilnya yang sudah lama kosong. Kira-kira 12 jam kemudian, atau tepatnya pada jam 11 malam di tanggal 14 Oktober tahun 2023, Tazui Han berhasil diringkus oleh polisi dengan kondisi terluka parah akibat aksinya yang mencoba untuk bundir. Setelah mendapatkan pengakuan Tazui di ruang interogasi, walaupun detektif masih tidak percaya dengan pengakuan pria itu, kepolisian kota Hanoi menggelar press conference dan mengumumkan bahwa mereka sudah menangkap pelaku yang membunuh Ho Yen-nyi, berikut dengan kronologi dan motif kejahatan tersebut. Sebagian dari publik percaya dengan pengakuan Tazui, bahwa pembunuhan itu dilakukan secara spontan, buntut dari masalah hutang piutang. Sebagian lagi percaya bahwa mungkin di antara Tazui dan Yen-nyi memang terlibat hubungan asmara terlarang, dan pembunuhan itu terjadi disebabkan oleh dua kemungkinan. Yang pertama, Yen-nyi menuntut untuk dinikahi sehingga Tazui gelap mata dan membunuh selingkuhannya demi mempertahankan pernikahannya. Kemungkinan yang kedua, Yen-nyi ingin mengakhiri hubungan tersebut dan Tazui tidak bisa menerima keputusan itu. Terlepas dari apapun motif yang sebenarnya, Tazui Han sudah membuat pengakuan, dan perbuatannya termasuk sangat keji. Pada tanggal 30 September tahun 2024, Pengadilan Rakyat Kota Hanoi memutuskan Tazui Han bersalah atas pembunuhan yang disengaja. Hakim selanjutnya menjatuhkan vonis hukuman mati bagi Tazui Han yang berusia 39 tahun. Selain hukuman mati, Tazui Han juga diperintahkan untuk membayar kompensasi bagi keluarga korban sebesar 334 juta dong Vietnam, atau sekitar 210 juta, dalam kurs rupiah. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus pembunuhan sadis yang menimpa Ho Yen-nyi, gadis cantik berusia 19 tahun dengan masa depan yang cerah. Kalau saya pribadi merasa yakin bahwa memang telah terjalin hubungan terlarang antara Tazui Han dan Ho Yen-nyi. Gadis muda itu kemudian menuntut lebih dan mengancam akan membongkar perselingkuhan mereka, hingga Tazui gelap mata dan membunuh Yen-nyi. Karena pada dasarnya, semua kekayaan dan kemewahan yang Tazui miliki selama ini, justru berasal dari keluarga istrinya. Itulah juga sebabnya mengapa di ruang interogasi, Tazui bersikeras mengaku bahwa motif pembunuhannya adalah karena pertengkaran terkait masalah hutang piutang sebesar 50 juta dong. Padahal, sejatinya, dia berbohong demi mempertahankan reputasinya di depan orang-orang, utamanya di mata istri dan anak-anaknya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.